Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Mbak Hasna. Oh, hai Kak Herli. Suara aku terlihat, terdengar jelas nggak? Ya, jelas-jelas kameranya tapi belum on kayaknya ini. Oh iya, lupa. Nah, Oke. oke, selamat. Apa ini? Siang sore ya di sana ya? Siang ya masih Di ya? sini masih siang, iya, Siang jam ya. 12 siang. 4 jaman ya, Mm. selesai ya sama sini. Iya, 4 jam. Oke. Baru pulang kerja atau gimana? Enggak, Alhamdulillah kalau hari Jumat itu libur. Oh gitu. Oke, Iya, oke, oke. cuman abis dari luar tadi. Heeh. Oh berarti liburnya Jumat? Iya, setiap hari Jumat kita libur sama hari-hari Oh. besar Arab Saudi Heeh. gitu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Aku manggilnya Hasna, benar ya namanya ya, Mbak Hasna Iya, ya? Oke. iya, sebenarnya namanya kan Widya, cuman Heeh, heeh. karena di Saudi tuh susah Iya. apa ya ngomong Widi itu, wow itu Heeh. susah. Jadi dokter tuh udah Hasna aja Hasna. Oh ya Oh udah gitu. Hasna. Jadi Se- sekarang kalau kalau di Saudi heeh. tuh terkenalnya Hasna Oh gitu ya, ya. gitu. Sebelum di Saudi, berarti sempat di Indonesia juga ya? Sebelumnya ya? Iya, kerja 1 tahun di Oh. Indonesia. Oh, nah kita mulai dari situ aja tuh. Gimana tuh cerita awalnya tuh sebelum ke Saudi tuh? Sempat kerja di mana? Oke, Ah, perkenalan sekolah dulu di. nggak sih? Boleh, boleh. Ya, ya, ya. Oke, Monggo silakan Mbak Hasna. oke. Ya, perkenalkan, langsung nih. Asik. Nama saya Widiatun Hasanah. Biasanya bisa dipanggil Widya atau Hasna. Asalnya dari Karawang, Indonesia. Oh, dari Karawang. Iya, Kampusnya eh dulu di Karawang juga? backgroundnya D3. Kampusnya dulu di Karawang juga ya? Kalau kuliah dulu, enggak, kampusnya di Husada Bandung. Oh, oke, oke. D3 Keperawat Husada Bandung, Ah, kampusnya dulu. oke, oke. Suaranya terdengar jelas kan? Iya, Atau jelas, bagus kok. rada lambat? Mungkin agak Oke. delay aja dia, agak ini, kena sinyal Iya, kali. delay ya kayaknya Ah, ya. Iya. Iya, terus setelah 2021 graduation, terus kerja dulu di Indonesia nih 1 tahun. oh, ya, ya, ya. Sebenarnya, sebenarnya niat kerja di Saudi itu sejak dulu, Ah, sejak pertama kuliah itu karena sering seliweran kan ah, iklan-iklan ah, perawat Arab Saudi karena baru tahu kalau misalnya di Arab Saudi itu ternyata ada perawat gitu. ah. Jadi kayak Oh, wah oh, iya, gitu. berarti memang udah diniatin dari dulu berarti ini ya ke Saudi. Iya, Setelah gitu. itu, Setelah itu karena temanku bilang harus ada pengalaman kerja 1 tahun, mm, jadi aku mau nggak mau harus kerja dulu. Padahal udah niat banget nih, udah persiapan belajar bahasa segala macem. mm, Cuman harus ada surat pengalaman kerja 1 tahun di Indonesia di mm. klinik atau di rumah sakit intinya. Oh gitu. Akhirnya November 2021 itu wisuda, Januari udah langsung kerja tuh Ah, di rumah sakit di ah. Karawang. Kerja 1 tahun, setelah 1 tahun pas banget Januari lagi 1 tahun langsung Ah. aku mengajukan Oh, resign dan langsung flight ke Saudi Arabia. oke. Karena niat awalnya memang Gitu. tujuannya mau kerja di Saudi ya. Betul, karena memang mau kerja ke Saudi awalnya. Itu, Jadi memang kerja di ah, Indonesia tuh memang cuman buat jembatan aja. oh asik. Itu ke Gitu. rumah sakit Saudinya itu dari kampus yang memperkenalkan atau kita sendiri nih yang punya nyari sendiri, jalan sendiri gitu. Atau memang udah ada Kita nyari kerjasama? jalan sendiri. Oke, Nyari oke, jalan oke. sendiri, cari tahu sendiri. Dulu tuh memang nggak semaju sekarang ya, ada TikTok, Hmm, ada ya, Instagram segala uh, macam. Zaman 2017 itu kan masih uh, awam banget ya, kan. ya, ya, Dan ya. paling ada seliweran tuh di Facebook, dulu tuh ada iklan, dulu tuh Uh, iklan perawat Saudi Arabia gitu kan uh, dengan bisa umroh kapan aja kayak gitu kan salary besar gitu kan. Jadi tertarik lah uh, uh. gitu. Akhirnya aku lihat postingan temanku. Ada teman Facebook ya, teman Facebook. Heeh. Ternyata dia kerja di Saudi Oh, dan udah duluan di sana aku ya. iya, makanya Udah. jadi termotivasi kan. Akhirnya Heeh. aku inbox, aku ya chattingnya seperti biasa, sharing. Akhirnya dia bantu aku untuk kerja ke sini dan mencari PT untuk menjembatani aku bisa kerja Heeh. ke sini. Oh, kayak ada A-nya gitu ya, berarti ya, yang Iya, lewat menghubungkan agensi. kita sama rumah sakit di Mm-mm. Saudi gitu ya. Betul, betul. Tapi Heeh. sekarang tuh udah maju banget. Sekarang tuh banyak sekali organisasi
yang boleh nggak sih aku sebutin? Boleh, bebas, Misalnya bebas saya, oh Mas. ya, Ya, kok iya sekarang tuh alhamdulillah udah ada nurse opportunity worldwide mm, gitu, mm. karena salah satu pendirinya adalah aku. Woi, mantap, mantap, Iya, mantap. karena aku mikirnya zaman dulu tuh memang bener-bener susah banget mau cari Oke. info kemana gitu Jadi loh. tujuannya dibentuk Mau itu untuk cari info memfasilitasi itu ya. kemana tentang perawat Saudi Arabia gitu. Oh ya, 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 ya. Oke, oke. Betul, untuk mau ketemu dengan user-user yang membutuhkan nakes, nanti Heeh. kita seleksi dan akhirnya kita minta bantu agensi Indonesia untuk berangkatin ke sini, Mm-mm. kayak gitu. Tapi Jadi bukan fokusnya dari tangan ke tangan yang eh, ini. fokusnya di kesehatan Development aja sih, tapi self ya. development sih. Di kesehatan aja ya. Iya, untuk saat ini Heeh. masih di kesehatan, iya. Untuk bantu Untuk inilah dari nakes untuk nakes gitu. untuk negara tujuannya di Saudi aja atau ada negara lain nih? Untuk saat ini karena memang saya masih di Saudi, jadi Mm-mm. fokusnya di Saudi dulu. Jadi karena di Saudi bisa ngerangkulnya dengan gampang. Misalnya anak-anak udah sampai Heeh. Saudi nih, Iya, iya, iya. gitu. Ada masalah atau kita Heeh. mau ketemuan, kan ada pertemuan bulanan tuh. Jadi kita bisa Mm-mm. rangkul, bisa sharing-sharing gitu. Kalau misalnya Oke. anak-anaknya di Riyadh, kan saya kebetulan di Riyadh nih. Heeh. Jadi suka ada pertemuan nih anak-anak yang kita bantu ke sini, komunitas nurse dan midwife Mm-mm. kita bantu untuk kumpul terus kita sharing-sharing. Kalau misalnya Oke. ada masalah kita bantu kayak gitu. Jadi di Riyadhnya ya, di ibu kotanya berarti ya. Iya di ibu kotanya. Heeh. Oke, terkait persiapan sebelum ke Saudi gitu, ada kayak kewajiban harus tahu dulu bahasa Arab atau gimana? Oh itu pasti. Jadi persiapan yang pertama kali harus kita persiapkan sebelum menjadi tenaga kesehatan di Arab Saudi adalah yang Hmm. pertama bahasa. Oke, Itu bahasa digaris Arab ya? bawahi. Bahasa Arab ya? Bahasa Inggris. Oh, Inggris. Bahasa Inggris. Oke, Bahasa oke, oke. Arab itu menyusul, dia akan bisa dengan sendirinya dengan Oh, kita praktis setiap hari oke, gitu. oke, oke. Tapi untuk saat ini itu bahasa Inggris nomor satu. Karena Mm-mm. nanti ada interview by user, interview dengan user baik itu online ataupun online offline itu Mm-mm. pakai bahasa Inggris. Bahasa Oh, Arab itu tidak diwajibkan begitu. gitu. Karena Siap. di sini juga dokternya bukan dari Arab saja, ada yang Mm-mm. dokternya dari Pakistan, ada dokternya dari Syria dan segala Mm-mm. macam. Semuanya menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan sekarang tuh di Saudi itu nggak dulu kan memang orang Saudi nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Iya. Tapi sekarang hampir semuanya tuh bisa pakai bahasa Inggris. Jadi memang wajib banget kita harus bisa bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab Mm-mm. tuh kita sering dengerin orang-orang ngomong, Ah, ah, ah. terus dokter ngomong dengan pasien, kita satu satu demi satu tuh ini bakal paham Eh, eh. gitu. Seiring Bisa waktu berjalan pasti sendiri. tahu nih ya. Yang penting bahasa Inggris. Iya. Itu untuk interaksi sesama Betul, nakes betul. gitu Karena ya. Interaksi sesama nakesnya bahasa Inggris. betul. Dengan Kalau pasien juga oh gitu. Oh, ke bahasa pasien juga. Inggris. Oh, ya, 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 ya. Mm-mm. Karena di sini kan nakesnya bukan dari Indonesia aja, bukan dari Saudi Mm. aja. Perawatnya itu di sini bermacam-macam. Ada yang dari Filipina, Oh, ya, ya, dari ya, ya, ya. Pakistan, dari Saudi asli, dari Mm-mm. Saudinya, terus ada yang dari Jordan. Berbagai negara tuh berkumpul jadi satu di negara ini. Jadi makanya bahasa Inggris itu very very important gitu, harus banget bisa. Karena nanti komunikasi dengan teman sejawat itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Iya, even itu nanti di rumah, di akomodasi atau di rumah sakit. Karena kan di sini campur gitu, bukan hanya orang Mm-mm. Indonesia aja atau orang Arab saja Dari gitu. mana-mana ada di situ ya. Ada semua Eh, lengkap. itu minimal harus berapa tuh TOEFL-nya kalau kita mau kerja di sana? Sebenarnya kalau di Saudi tuh nggak ini ya, nggak harus TOEFL. Yang penting kita Oh, ngerti basic gitu. oke, Yang penting ya, 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 ya. harus Sam bisa Mm, mm, basic mm, mm. kayak misalnya perkenalan diri bisa Iya, iya. menggunakan bahasa Inggris. Dia Heeh. mengerti apa yang orang katakan meskipun jawabnya dengan grammarnya yang Iya, belum sesuai dengan grammar iya, gitu. iya, iya, paham, paham, paham. Pokoknya bahasa Yang Inggris yang penting masih paham. meraba-raba gitu ya. Iya, yang penting Heeh. kita paham maksudnya gitu. Iya, iya, iya. Karena kita memang harus praktis sih tiap Iya. hari. Dia akan bisa dengan sendirinya setelah bekerja di sini. Even apa yang awalnya juga masih bahasa Inggrisnya masih benar-benar minim banget. Heeh.
Tapi udah sampai sini karena praktis tiap hari bertemu dengan orang Filipina, dokter dengan Heeh. orang Syria dengan dokternya menggunakan bahasa Inggris, pasiennya juga bahasa Inggris. Nanti kita akan Terbiasa bisa ya. gitu. Heeh. Terbiasa gitu kan Iya, karena bisa karena terbiasa katanya iya, gitu iya. kan. Berarti nggak usah takut nih ya Gitu. bagi mungkin nakes-nakes yang mau ke luar negeri tapi takut, oh bahasa Inggrisnya masih belepotan nih. Berarti kalau untuk ke Arab Saudi masih ada toleransi lah untuk itu ya. Masih, jadi jangan takut. Yang Nah, penting ya. kalian berani aja sih. Oke. Modal berani. Karena sekarang kan udah zaman canggih. Mau Heeh. belajar bahasa Inggris pakai AI bisa. Kursus Ya. yang bulanan online bisa. Heeh. Pokoknya jangan gara-gara ini yang penting minimal basic, kalian jadi males belajar Ya, gitu. oke, Tapi oke. tetap harus belajar Nah, gitu. itu untuk bahasa. Kalau untuk dari segi misal nilai harus IPK berapa? Ada ketentuan nggak gitu? Tidak ada. Nggak ada ya. Pokoknya yang penting Nggak punya ada. ijazah, gas gitu ya. Gas. Ya, makanya aku pengen ke Saudi itu karena persyaratannya paling mudah di Saudi Oh, itu oh, nggak dibanding seribet itu ya. negara-negara Iya, lain. iya, iya. Gak seribet itu harus ada TOEFL, harus ada Mm. kalau Jerman kan ada B1, B2 Iya, ya iya, nggak sih? benar-benar. Ya kan? Jadi kalau di Saudi tuh modal nekat bahasa Inggris basic, bahasa Arab basic udah bisa gitu. Jalan gitu ya. Atau Yang penting eh, paham. Mm-mm. sebelum ke Saudi ada sempat coba ke tempat lain nggak? Sebelum akhirnya di Saudi? Awalnya awalnya memang mau ke Jepang awal Berat lagi tuh kalau ke Jepang tuh. makanya itu Heeh. pernah ikut kan kampusku dulu kerjasama dengan LPK yang ke Jepang gitu kan. Hmm. Pernah ikut sosialisasinya, sempat tertarik juga. Cuma dipikir-pikir, kok panjang juga ya cara ininya gimana ya siklus untuk Iya, iya. meraih sampai flight ke Jepang itu panjang gitu. Nggak bisa ini, nggak bisa. Bukan bukan berarti nyerah ya, karena Heeh. aku suka tantangan. Cuman aku pengen yang satset gitu loh. Iya. Makanya, oh Saudi nih, modal Heeh. bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan kita belajar dari Iya. SD, Iya. SMP, SMA. At least kita adalah Heeh. nyangkol Pokoknya IUID gitu-gitu kan. masih ngeraba-ngeraba masih bisa lah ya kalau bahasa Inggris ya. Masih bisa, makanya itu ya udah deh kita coba selagi kita apa namanya kalau ke Saudi kan yang pertama salary juga nggak rendah-rendah banget kan, malah Iya. sekarang tuh perawat di Saudi tuh salarynya hampir mendekati yang di Jepang gitu. Jadi Oh, tinggi juga ya. worth it banget. Mm-mm. Heeh. Itu untuk kerjanya sendiri, Mbak Asna di rumah sakit atau di macam klinik atau gimana itu? Kalau aku kebetulan dapatnya di designer klinik VIP, jadi klinik Hmm. khusus gigi. Oh ya, Jadi ya, nggak ada ya. yang lain. Satu Heeh. klinik blok untuk Khusus khusus perawatan gigi. gigi gitu ya. Heeh. Perawatan gigi Oke, spesialisnya oke. banyak. Ada ortodontis, ada endodontis, ada Hmm. prosto, ada perio, gitu. Banyak. Jadi khusus Oke. untuk pergigian aja. Oke, untuk rutinitas hari-harinya gimana itu? Kayak pada umumnya klinik di Indonesia buka dari pagi sampai atau gimana tuh? Coba dijelaskan dulu. Nah, kalau kalau di rumah sakit tentunya 24 jam ya kalau di rumah Oh, sakit. ya, Cuman rumah mereka sakit. Heeh. bersif ya. Heeh. Kalau di klinik yang tempat saya kerja itu Hmm. dia hanya buka 8 jam 8 enaknya. jam mulai dari Ya, jam jam 12 sampai jam 8 malam oh dari gitu. siang Setelah jam mulainya ya. 8 malam langsung langsung close, tidak menerima Oke. pasien, langsung dimatikan semua. Emangnya enaknya di situ Hari kerjanya gitu. Jadi memang hari kerjanya Sabtu sampai Kamis, Jumat libur. Sabtu sampai Kamis, Sabtu sampai Kamis. Oh, Minggu masuk. Ju- Minggu masuk karena kan Oh, hari besarnya Saudi kan hari Jumat bukan hari oh Minggu. ya 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 ya. Indonesia hari Ah, Minggu ya ya. gitu. Oh, jadi Kalau liburnya di Jumat di Indonesia sana kan ya. iya, kalau Indonesia kan Sabtu Minggu nggak sih kantor itu liburnya, Kalau kantor, ya cuma kan? kalau kayak kesehatan apa gitu kan Minggu aja, Sabtu tetap ini dia. Kalau Minggu, kayak iya. Kalau Poli Minggu ya, ya, kalau IGD nggak ada kata ya. libur hari Minggu gitu. Oh, kalau di sana Pengalaman nih. ya, Jumat ya berarti ya. Iya, kalau Oke. di sini Jumat gitu kebanyakan. Terus yang paling wownya itu ada gak sih di Indonesia tuh Lebaran libur seminggu? Iya iya. Nggak ada deh kayaknya. Kalau di sana gimana itu liburnya kalau Lebaran gitu? Kalau Lebaran itu kalau Idul Fitri ya 5 sampai 6 hari liburnya.
Oh, Kalau di klinik orang di heeh. rumah sakit pun kalau misalnya karena kan kalau di rumah sakit besar ya kayak di Sulaiman Mhm. Al Habib itu kan campur Muslim dan non Muslim. Jadi nanti pas Lebaran itu ada juga sebagian yang diliburkan. Jadi nanti yang backup orang Yang non non muslimnya. Muslim. Oh, jadi Betul, heeh. libur itu selama 5 sampai 6 hari. Nah, di klinik aku Mm-mm. juga sama. Kalau klinik aku kan karena klinik gigi, jadi ya Heeh, udah tutup semua, benar-benar tidak beroperasi selama heeh. 5 sampai 6 hari itu. Kalau Selama Idul Fitri itu Idul karena Fitri ya. kalau Idul Adha karena kan itu lebarannya besar orang sini ya, hari rayanya Heeh, besar. iya. Hari apa? Lebaran haji itu sampai Heeh. seminggu biasanya, 7 hari. Oh, iya. Jadi Ut- memang di kesempatan untuk umroh kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha kan kita nggak bisa ya masuk Iya, ke iya. Mekah. Heeh. Jadi paling kita main ke Madinah selama Heeh. seminggu kayak gitu. Enaknya di situ sih. Untuk jatah cuti tahunan gimana itu? Kalau Indonesia kan Ada. setahun 12 hari nih. Kalau di sana gimana tuh? Lebih Kalau sedikit di atau lebih Saudi, banyak? tentunya lebih banyak dong. Satu Berapa hari tahunnya tuh? itu 21 hari di luar Oh. di luar libur di luar libur Lebaran dan Jumat. Oh, gitu. Jadi ada jatah vacation. Jadi Mm-mm. nanti kalau misalnya, tapi biasanya 2 tahun sekali ya pulangnya untuk kontrak Heeh. pertama. Jadi ada juga kalau Oh, di hospital itu kontrak pertama dipulangkan, nanti dibiayain semuanya, di backup, nanti 21 hari baru pulang lagi ke sini. Tapi kalau klinikku 2 tahun kontrak pertama pulang, heeh. karena 2 tahun jadi Iya. 42 hari di rumah. Oh, diakumulasikan ya. Itu berarti Digaji pula, heeh. Oh, digaji selama itu masih digaji? digaji dong, Oke, tetap oke. dapat gaji juga Heeh. Itu walaupun nggak kalau kerja. kalau di Indonesia segitu udah akumulasi 3 tahun kerja tuh, karena setahun kan 12 hari Iya aja deh. kayaknya ya. Ya, lebih ini. Tapi kalau libur Iya, masih. kalendernya lebih banyak nggak atau lebih sedikit di sana? Kalau Indonesia kan banyak banget tuh libur Nah, kalendernya. betul. Heeh. Dulu aku kan pernah di poliklinik waktu di Indonesia kan, Heeh. banyak tanggal merah, hampir setiap bulan ada tanggal merah gitu Iya. kan. Cuman kalau di Saudi ini, Mm. memang tanggal merahnya setahun cuma 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Enggak, Apa di tuh? luar itu, di luar itu kayak Heeh. berarti 4 ya. Heeh. Idul Fitri, Idul Adha, Yaumul Waton, sama satu lagi ada kayak National Day gitu, kayak 17 Agustus Oh, gitu. iya iya iya. Hari kemerdekaannya mereka lah ya gitu ya. Iya, betul. Heeh. Jadi memang Oh, tanggal merahnya jarang sekali, cuma sekali libur itu panjang, seminggu. iya. Indonesia Cuman ya mungkin jam kerjanya. Indonesia mungkin sedikit karena itu. Tiap bulan ada liburnya dia. Sepertinya seperti itu ya. Hampir tiap bulan ada tanggal merah tuh enak banget kalau di poli. Hmm, Oke. Gitu. Ini kalau di Indonesia itu kan sistem untuk pasien datang ke fasilitas kesehatan itu ada kayak kalau BPJS nih ya, jenjangnya kan dari Mm-mm. puskesmas dulu dirujuk ke rumah sakit C dulu, bisa naik lagi ke B atau ke A gitu. Kalau di sana ada jenjangnya gitu juga nggak? Atau bisa nih langsung direct langsung aja ke rumah sakit gitu? Nah, di sini tuh lebih apa ya, lebih gampang sih sebenarnya, Heeh. nggak ribet. Ada 2 option. Kalau Mm-mm. misalnya kita kan punya asuransi, sama di sini Mm-mm. juga ada asuransi ketenaga kerjaan. Datang dulu ke klinik yang terdekat, maksudnya yang sudah terdaftar di asuransi kita. Mm-mm. Kalau misalnya bisa ditangani di klinik itu ya dari klinik itu. Tapi kalau Oke. misalnya ini butuh, karena di klinik di sini yang namanya klinik itu tidak ada rawat inap, hanya observasi Oh, iya aja iya iya iya. dua Iya. belas jam. Kayak Mm-mm. di infus, cuman Mm-mm. observasi aja beberapa jam Nah, gitu. setelah itu boleh Tapi pulang ya. kalau misalnya iya Hmm. dipulangkan, tapi kalau misalnya ini butuh perawatan lanjutan atau tes lanjutan yang tidak ada di klinik ini, baru kita langsung dirujuk direct ke rumah sakit, dikasih Mm-mm. paper, nanti Mm-mm. langsung datang ke rumah sakit yang dituju kayak gitu. Nggak terlalu Oh, ribet sih sebenarnya iya kalau di iya sini, iya. nggak harus ke puskesmas habis ini ke sini. Iya, Pas heeh. kayak kasus emergency kita bisa langsung lari ke IGD, nggak usah Mm. nunggu ke vaskes dulu kayak gitu. Kayaknya mungkin itu sih yang harus ini ya kita terapkan di Indonesia. Kayaknya bagus ya sistem Oke. kayak gitu. Gitu. Ya, apa ribetnya Heeh. dikurangi lah dikit-dikit kalau di Indonesia ya. Kayak ribet Iya, banget kan. betul. Apalagi yang mengancam nyawa gitu Heeh. kan. Iya Apalagi iya yang iya. mengancam nyawa itu perlu diperhatikan banget sih Mm. gitu. Sama ada perbedaan lagi yang mungkin yang menurut aku ini lebih bagus ya kalau misal kita diterapkan di Indonesia. Di sini itu kan eh,
khususnya di poli ya. Mm-mm. Setiap pasien itu punya appointment. Gimana itu Jadi coba tuh? misalnya kan saya kerja 8 jam. Ya. Selama 8 jam itu, pasien itu udah ada jam-jamnya. Jadi mereka datang sesuai jam yang sudah Oh. ditetapkan yang mereka daftar gitu. Jadi Jadi nggak usah pasien nunggu daftar, ya? nggak boleh. Heeh. Jadi klinik ini nggak boleh banyak orang yang duduk, nggak. Heeh. Jadi kliniknya terlihat sepi, tapi pasiennya ada terus karena mereka datang Oh, sesuai dengan jam jam, appointment-nya gitu. ya, 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 oh, ya bisa Gitu. itu. Kayaknya sebenarnya mudah kayaknya bikin kayak gitu ya. Harusnya bisa kita Gampang bikin gitu. banget. Bisa. Dulu waktu aku di Indonesia, di rumah sakit Heeh. di Indonesia, aku sempat bikin gagasan seperti itu. Sudah Mm-mm. bikin tuh, mulai aku bikin Google Form, aku Mm-mm. ajukan ke direktur, ajukan ke bagian HR juga. Itu Heeh. udah mau di ACC. Cuman ya gimana ya? Kalau yang jalannya satu orang Iya. tuh memang agak Ada- susah kalau kalau tidak Heeh. disupport dengan Mm-mm. yang lainnya gitu Ya, kan. Jadi sebenarnya akhirnya sederhana ya, nggak cuma jalan. kan bermanfaat kayak gitu. Sederhana, Heeh. betul. Jadi Orang nggak memang numpuk gitu. betul nggak ada komplain-komplain ini dokternya mana gitu, Heeh, nggak heeh. ada gitu loh. Paling Oke. kalau lama karena treatmentnya lama ya harus nunggu gitu, nggak Mm-mm. kayak di Indonesia sampai numpuk di poli sampai banyak orang sampai pusing liatnya gitu kan. Kalau di sini enggak. Jadi dari jam 12 sampai jam 8 itu ya jam 12 sampai setengah satu ada nih pasien ini. Setelah udah setengah satu nih, dok, Lanjut lagi pasien lain itu udah ya. di luar lanjut. Jadi Heeh. gitu aja siklusnya. Selama 8 jam tuh jadi apa ya, teruntun. Ngalir terus dia ya. Nggak Heeh. acak-acak. Ya. Betul, Heeh. nggak acak-acak gitu. Yang maksudnya datangnya telat ya dilewat. Siapa dulu yang udah sesuai dengan jam appointmentnya gitu. Coba Enaknya di situ sih. coba nanti idenya ini kami terapkan di puskesmas nanti. Harus dong. Ini bagus banget. Iya, 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 Ide iya. ini tuh bagus banget untuk memajukan sistem kesehatan di Iya. Indonesia. Jadi pasien yang apa kan orang sakit nunggu lama di rumah sakit tuh rungsing Ya, nggak sih, nggak Kak? enak juga ya. Ya Heeh. betul kan. Jadi Mm-mm. sesuai, oh ini appointmentnya jam 8 nih, jadi jam setengah 8 harus sudah sampai sana. Ya, Jadi heeh. nunggunya nggak lama Mm-mm. kayak gitu. Terus pasiennya juga nggak banyak, nggak ribet, Heeh. nggak pusing gitu kan. Tapi mungkin Kayak kita harus gitu. edukasikan juga ke si pasiennya ini kalau rentangnya itu misalnya jam 8.15 jangan molor-molor juga. Nanti malah yang lain malah Iya molor-molor-molor harus juga. Harus ini juga tepat benar, waktu harus juga. sesuai appointment juga, Ya, benar. Dan memang di situ ya kalau bisa di sistem pendaftarannya ya harus sesuai dengan waktu appointmentnya gitu. mm, Terlambat 5 menit dilewat lewat gitu. ya. Oke, Memang, oke, oke. Y- Yang penting ini aja sih, komunikasinya nanti di saat pendaftaran melalui sistem itu. Hmm. Oke, kalau untuk upgrade skill kita, Itu kayak paling. pengetahuan kita, apa gitu, kayak pelatihan lah misalnya ya, kita butuh pelatihan ini nih gitu. Kalau dari pihak Hmm. rumah sakit atau ini memfasilitasi nggak? Atau kita sendiri nih yang cari-cari keluar? Oh, kalau nggak, kalau misalnya masalah pelatihan jangan khawatir. Apalagi kalau Ah, misalnya teman-teman kerjanya di rumah sakit, di iya, rumah iya, sakit. iya. Teman-temanku banyak di rumah sakit Dr. Sulaiman Al-Habib. Itu Mm-mm. tuh setiap minggu pasti ada aja pelatihan. Setiap Oke. minggu, setiap bulan ada pelatihan yang sudah disiapkan oleh rumah sakitnya. Mm-mm. Jadi ada apa ya, edukatornya juga di situ, ada nurse edukatornya, upgrade skill, misalnya Iya. tentang BLS, Mm-mm. life Iya. support, terus BTCLS atau apa tentang gitu ya. iya, kalau di Indonesia BTCLS, kalau di sini Ah, BLS, iya, iya, basic iya. life support. Dikit Basic aja lab sih perbedaannya BLS ya. ya. Nggak ada Iya, gitu trauma BLS. cardiac life support gitu. Enggak, itu kepanjangan. Iya, sana BLS gitu aja ya. Iya, BLS aja. Terus juga upgrade tentang perawatan luka yang pastinya juga sekarang kan pakainya standar internasional pastinya ya. Hmm, Berbeda sedikit berbeda dengan yang di Indonesia. Terus juga pelatihan-pelatihan tentang kalau misalnya kayak aku di bagian dental ya hmm. pelatihan-pelatihan tentang mesin, Ya, mesin-mesin dental ha, yang canggih seperti ya, ya, sekarang ya. gitu. Kalau misalnya teman-teman di bagian OR, IR, atau OPD, semuanya ada pelatihannya. Dan itu memang harus ikut, nanti dapat Hmm, sertifikat. Kayak gitu. oke. Oh ya, itu yang di kliniknya itu untuk tindakan gimana itu? Yang di tempat kerja yang Mbak Hasna ini bisa kayak apa ya namanya operasi yang gigi bungsu itu apa sih namanya pencabutan gigi terakhir itu? Oh, Ah, impacted. itu Impacted. bisa dikerjakan di situ Iya, gitu nggak? bisa. Nah, ini nih yang bikin aku, apa ya, geleng-geleng kepala. Hebatnya dokter-dokter sini Ah, tuh
kebanyakan di Indonesia yang impacted itu langsung dirujuk nggak sih ke Iya, rumah sakit, benar-benar langsung itu dioperasi benar. gitu. Kebetulan aku di bagian periodontis, Mm-mm. bedah mulut kayak gitu, Iya, iya, iya. masalah implan gigi, impaktit, terus juga misalnya apa ya multi apa sih kalau misalnya giginya banyak terus harus dioperasi dikeluarin gitu. Ya, Kan yang harusnya di ruang ah, ah, ah. operasi nggak sih? Iya, iya di ruang Yang operasi. giginya banyak banget yang apa ya aku lupa namanya Ah, karena memang ah, ah. basically aku bukan perawat gigi, Iya, cuman iya. kerjanya aja di 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 bagian kerjanya ini jadi ya, asisten benar. gigi. Jadi dikit-dikit tuh jadi ini ya, jadi pengetahuan yang gratis, nggak usah apa kuliah perawat gigi lagi. Udah dapat perawat Dapat ilmu di itu apa ya ya di ilmu di kampusnya tentang ah, keperawatan biasa dan sekarang dapat lebih perawatan gigi spesifik, dapat langsung dari keperawatan gigi. dokternya. Iya. Benar. Jadi kalau misalnya di sini kalau misalnya impacted itu maupun dia posisi giginya tidur kayak gini, Mm-mm. ini gigi yang ke atas ini Iya, kayak gini, ini numbuk. bisa Oh, bius lokal doang. oh gitu. Berani Ini ya nih dia yang mereka bikin ya. aku geleng-geleng. Itu karena Memang alatnya agak canggih atau gimana sih? Atau memang alatnya skillnya? canggih. Oh, ya ya ya. Oh, skill dulu sih nomor Skill satu. dulu. Iya. Skill dokternya dan alat yang memenuhi gitu, Oke. alat yang mumpuni di sini. Karena alatnya juga nggak main-main, ada alatnya piezo mesin. Jadi memang khusus Mm-mm. untuk membelah Gusi gusi, itu ya. membelah Heeh. apa ya tulang, Heeh. tulang rahang. Jadi kan ada gigi yang ketutup tulang juga Mm-mm, gitu kan. mm-mm. Iya. Jadi dibuka, di burst, baru di extraction kayak gitu. Memang agak lama ya. Satu pasien tuh bisa 3 jam saya berdiri, Bapak. Iya. Itu hampir mirip-mirip kayak Memang agak operasi lama gitu. ini kan, di operasi Memang, sentral di cuman ini. iya, cuman bedanya kita pakainya biusnya bius lokal gitu. Kok Heeh. bisa gitu loh. Karena temanku aja sampai dibawa ke rumah sakit yang ada memang bedah mulut Iya, asli iya, iya. gitu. Padahal bungsu ya biasalah kalau di sini mah ternyata ya pas aku udah di sini ya, ya kayak gini mah gampang gitu kan pas di Indonesia. Dokternya tinggal congkel aja Iya, udah iya, iya. gitu enggak. Tapi kalau di Indonesia mungkin mungkin ya karena di Indonesia mungkin alatnya Ya, mungkin tidak itu juga. semaju di Heeh. sini atau mungkin mereka takut dengan mungkin ada apa-apa gitu kan. Iya. Jadi ya lebih baik nggak mau ribet langsung aja dirujuk gitu. Mm-mm. Biasanya gitu. Kalau ada nggak kayak difasilitasi untuk sekolah lagi atau apa gitu? Kalau kalau untuk perawatnya ya, kalau untuk Mm-mm. perawatnya mungkin pelatihan aja sih Oh, Kak yang pelatihan ya. difasilitasi Mm-mm. pelatihan. Kalau misalnya mau kuliah kan sekarang bisa online ya. Ada Nah, juga beberapa yang memang benar kalau memang anaknya benar-benar berprestasi ya juga ada yang dapat heeh. beasiswa untuk melanjutkan. Cuman kan bedanya kalau kuliah di sini tuh full bahasa Inggris Iya, gitu gitu. kan. Jadi Heeh. dan pasti berbeda lah kurikulumnya. Jadi Mm-mm. mungkin kalau untuk kuliah kayak gitu, saya sih belum pernah denger ya Nah, apa namanya dikuliahin lagi sama rumah sakitnya. Mungkin ya, ada, cuman aku belum denger iya, aja iya, iya. gitu. Kalau untuk Mm-mm. misalnya sekolah nih, S1-nya di Mm-mm. Indonesia, terus mau lanjutnya di Arab Saudi, S2, itu ada penyesuaian lagi atau gimana? Ada, sekarang kan banyak yang D3 mau lanjut S1 Mm-mm. online juga banyak. Mm-mm. Jadi banyak kampus-kampus di Indonesia yang apa ya menyediakan para tenaga kesehatan yang bekerja di luar negeri untuk lanjut kuliah. Banyak banget teman-temanku jadi Oh, wisudanya online gitu. mm-mm. Kecuali yang nanti profesi kan harus ada UKOM ya. Ya, Nah, nanti heeh. mereka mungkin vacation untuk mengikuti UKOM tersebut gitu. Pulang Mm-mm. ke Indonesia beberapa hari untuk ujian nanti pulang lagi ke sini. Graduationnya sama, Oke. online juga gitu. Itu lebih fleksibel sih. Iya, Jadi berarti kita cuma tetap kerja. ujiannya aja yang harus ini ya, yang harus ada di atau online juga ujian dan lain-lainnya itu. Kalau untuk ujian OSCE itu kita bisa online. Tapi Heeh. untuk UKOM aja sih yang nggak bisa. Ya. Belum bisa ya. Mungkin Mm. ini salah satu ide agar dimudahkan nih anak-anak yang ada di luar negeri untuk bisa UKOM online. Oh, udah ada Gitu. program gitu ya ternyata ya, yang di Arab Saudi boleh jarak jauh gitu. Ada. Kukira cuma di Udah lama. oh gitu. Kukira cuma Indonesia Udah apa lama. kalau Indonesia kan terkenal kuliah jarak jauh tuh UT itu. Oh kalau di sana ada Iya, juga. UT ya. Banyak sekarang kampus-kampus yang membuka peluang untuk tenaga kesehatan yang di luar Heeh. negeri ini untuk lanjut kuliah. Banyak banget sekarang. Dan teman-temanku juga pada lanjut kuliah, ada yang sampai S2
Itu gitu. kesehatan Karena atau umum yang ada program seperti itu? perawat, Oh, kesehatan perawat, ya? Ada ya gitu ya? kesehatan, perawat bidan Oh, ya ada. ya ya ya. Oke oke, menarik. Udah ada Heeh. beberapa kampus yang sudah berjalan gitu. Oh, Sangat membantu sekali sih heeh. Kak itu. Jadi untuk kita yang kayak masih D3, pengen Mm, upgrade ke knowledge atau upgrade degree, itu bisa kuliah jarak jauh. oke. Oke, Mbak Hasna ada rencana untuk membawa ilmunya ini ke Indonesia nggak? Dalam tanda Ih, kutip balik kampung nih. Ada nggak? Atau gimana nih? Ah, pasti ada dong. Ya, salah satu misinya kita kerja ke sini kan kita harus apa ya, transfer ke mengantongi knowledge. ilmu Ya, sebanyak-banyaknya yang nantinya kita bawa pulang dan diaplikasikan ya, ke ya. Indonesia Oke. gitu. Tapi untuk sekarang Pasti belum pasti ya. ada. Sekarang masih betah dulu di sini, jangan pulang dulu Oke. Oke, oke, gitu. oke. Karena kan di Dapat. Indonesia kabur dulu aja. Jadi yang di Iya. sini jangan pulang dulu gitu. Oke. Nanti dulu deh, sini situ Gitu. dulu ya. Iya, ngarungin ilmunya aja dulu yang banyak Heeh. gitu. Pasti ada apa namanya, gagasan-gagasan yang ide-ide emas yang pengen Mm, banget diaplikasikan nanti kalau kita udah pulang ke Indonesia, seperti kita membuka sebuah apa ya, pelatihan untuk ah, para tenaga kesehatan yang mau go internasional gitu. oke. Jadi biar tenaga kesehatan kita itu Indonesia itu lebih harum. Lebih Ya, harumnya ya, bukan ya. bukan untuk tenaga kerja migran yang pekerja biasa, tapi di Mm, dunia kesehatannya itu loh. oke. Bu- Pengen banget ah, buka seperti pelatihan kayak nursing center untuk ya, ya, ya. pelatihan-pelatihan anak-anak yang mau ke Saudi, Ah. khususnya bidan perawat gitu. Terus juga misalnya suatu saat udah bisa buka klinik nih, amin. Mm. Amin, amin, Bisa amin, buka amin. bisa buka klinik, nanti juga bisa diterapkan sistem-sistem yang ada di sini yang menurutku ini sangat efektif kalau kita terapkan di Indonesia Oke, membantu gitu. banget ya. Harusnya gitu sih tujuan. Mm-mm. Jadi nggak semata-mata kita tuh nyari uang aja nih di sana. Ilmu sana apa Iya, yang bagus betul. bawa pulang gitu. Betul, betul, Eh, betul. Itu penting banget. Jadi kita ke sini tuh bukan hanya meraih cuan aja, tapi eh, kita juga mengantongi ilmu yang banyak yang nantinya kita harus aplikasikan di negara tercinta gitu. Kirain udah mau jadi warga negara sana nih. Enggak ya, tetap Aduh, Indonesia ya. cinta tanah air. Iya. Oke, terakhir Mbak Hasna, mungkin ini lebih ke tips atau trik atau apa gitu, mungkin untuk nakes-nakes yang ingin kayak Mbak Hasna juga kerja di sana, apa nih Ya. yang perlu disiapkan atau gimana dulu? Apa dulu yang harus oh aku nih kuliahnya harus gini dulu, harus gini dulu. Pokoknya trik dari Mbak Hasna apa nih yang pengen berkarir seperti Mbak Hasna? Yang pertama, belajar bahasa Inggris. Oke, Even karena kalian mau kerja ke luar negeri ah, atau ke Arab Saudi atau kemanapun, bahasa Inggris itu nomor satu. Karena bahasa ya. eh, bahasa, mau Mm-mm. kalian ke Belanda, mau ke Jepang, mau ke US, mau kemanapun, bahasa Inggris nomor satu. Iya, oke, oke. Itu, bahasa Inggris nomor satu. Mm-mm. Nomor dua, siapkan dokumen-dokumen Mm-mm. seperti paspor nanti, Mm. karena paspor ini penting ya. Even kalian mau ke Saudinya kapan-kapan, entah kapan itu harus ada paspor dulu. Iya. Niat dulu sih, niat ya, niat gitu. Apalagi kayak Saudi Paspor, terkenal sulit ya untuk pengeluaran visa ke Saudi itu terkenal iya, sulit loh itu. terkenal sulit. Makanya misalnya kita mau bikin paspor biasanya untuk wisata dulu aja gitu. Oke, Paspor oke. wisata itu bisa kok nanti kalau misalnya udah dapet job offer segala macam bisa Hmm, diurus gampang. oke, Yang penting bahasa, punya paspor, dokumen, apalagi? dokumen. Terus kita juga harus mulai belajar-belajar prometric exam karena kita di sini ada ujian, Kak. Ada Oke. ujian. Kayak UKOM, tapi semuanya Heeh. menggunakan bahasa Inggris. Jadi di perawat Indonesia atau perawat dari manapun yang mau kerja ke luar negeri ini harus punya license. Hmm. License itu kayak STR yang ada di Indonesia. Caranya Oh, ya, ya, mendapatkannya ya. itu gimana? Harus ujian. Sama Hmm. aja kayak di Indonesia, harus UKOM. Kalau di Indonesia UKOM, kalau di sini namanya Prometric Exam. Oke. Semuanya soalnya menggunakan bahasa Inggris. Yang dapat gelar RN itu ya? Ya, register nurse itu Oh, itu ya. baru. Heeh. Iya, dan itu semuanya itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk belajarnya di mana, Kak? Hmm. Teman-teman bisa cari di internet,
di website atau di dimanapun sudah ada. Dan kalau misalnya dari Nurse Opportunity Worldwide juga kita ada apa Now Academy ya namanya. Di situ ada pelatihan bahasa Inggris, ada pelatihan Prometic Exam juga, ada pelatihan untuk teman-teman persiapan yang mau interview dengan user Arab Saudi kayak gitu. Oke, Kita begitu memang ya. memfasilitasi itu. Mm-mm. Oke, coba nanti linknya atau apa share aja nanti biar ku share juga di sini di Kalimantan. Oke, boleh. Oh, kan dari Iya, Kalimantan ya? aku di Kalimantan Dari ini, mana? Samarinda bukan? Kalimantan Tengah. Pernah dengar Oh, nggak? Kalimantan Tengah. Agak Kalimantan agak di Tengahnya pelosok udah. ya. Agak di pelosok. Kebetulan kebetulan ada kandidat juga yang dari Samarinda, Eh, dari Kalimantan, yang mau flight juga insya Allah ke Mekah. Oh Tuh, ya. dari Kalau daerah situ. kalau daerahku di Kalimantannya nggak terkenal sih. Pangkelanbun, pernah dengar kata Pangkelanbun? Enggak, Nggak pernah cuma ya. dengar Samarinda Samarinda ya. Ya, pokoknya karena nggak ada terkenal sih. kandidat di sana. Oke, oke. Eh, jadi boleh nggak aku nanya? Jadi Boleh, boleh, boleh. Kak Herli minat nggak nih kerja ke Saudi? Olehnya aku udah keikat PNS di sini udah. Aku Masya Allah, udah udahlah. 2019 sebenarnya mau makanya aku wawancaranya cari nih yang berkarir di luar negeri ini sengaja aku cari yang gitu. Memang dari dulu waktu Oke. lulus kuliah dulu memang ada niat sih mau tapi zaman aku kan informasinya nggak semudah sekarang. Masih minim ya Iya, di zaman dulu. eh, aku angkatan Jadi lulus S1-nya 2012. Zaman 2012, aduh, oh. itu aku masih SMP, mohon maaf. Iya, udah lulusan zaman dulu Oke. udah. Iya, tapi nggak apa-apa sih, apa namanya, Kak Herli sebagai tenaga kesehatan yang mewakili nih. Iya. Para tenaga kesehatan yang menjembatani juga. Oke, Mungkin oke, ada siap. penonton di sini yang pengen kerja ke luar negeri kan. Nah, Dengan iya, iya, iya. adanya konten ini jadi menjembatani mereka. Oke. Kayak gitu. Mungkin kalau nggak terikat PNS, pengen aku cobanya gitu. Pengen Karena ya, terikat, tapi iya. tahu nggak, ada kandidat aku juga melepas PNS. PNS-nya ya luar biasa, luar biasa. Dilepas, iya, Masya Allah banget. Oke, sukses ya Demi kerja ke sini. Mbak. Sukses di sana ya. Amin, Makasih loh. amin, Mas Ah, ah. Ali juga. Aku makasih loh udah Ya, meluangkan waktu liburnya ini. sama-sama, sama-sama. Nggak apa-apa, ini kebetulan lagi Oke. nggak ada Zoom aja sih, karena biasanya Oh. setiap hari Jumat tuh ada English class. Ini mumpung Mm-mm. lagi libur, jadi ya udah deh. Jadi Oke. lagi memang free. Oke. Sukses juga ya Kak Oke, buat Kak amin Herli di amin. sana. Semoga eh, apa yang dicita-citakan pasti masih Hai. punya dong ya. Masih ada. Apa, Oke. masih ada karena manusia tuh nggak pernah puas kan Iya, meraih benar-benar. sebuah kesuksesan. Nah, semoga dilancarkan Oke, semuanya. ayo. Sukses juga buat Oke, YouTube channelnya. mantap. Makasih, makasih. Mbak Husni juga sukses di Sama-sama. sana ya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam.